Jeff Bezos, Elon Musk, dan Bill Gates adalah orang-orang terkaya di bumi saat ini. Jeff Bezos sendiri punya net worth sebesar 177 miliar dolar. Diikuti Elon Musk dengan 151 miliar dolar. Terus ada Bernard Arnault and Family yang punya brand fashion LV dengan 150 miliar dolar. Dan juga bos Microsoft Bill Gates dengan net worth sebesar 124 miliar dolar. Gila, lu bayangin duit sebanyak itu dimilikin sama tuh manusia-manusia. Kayak nggak masuk akal aja gitu. Tapi ternyata ada yang lebih nggak masuk di akal. Mereka semua kalah sama sosok manusia asal Afrika ini. Namanya Mansa Musa alias King Mansa. Manusia terkaya sepanjang masa asal Afrika. Alias Black Panther. The real Black Panther. Selengkapnya kita bahas di Comparison. Seperti yang kita tahu, saat ini ada tokoh superhero berkulit hitam yaitu Black Panther. Tokoh superhero produksi Marvel ini adalah penggambaran Raja Afrika yang asli, yaitu Raja Mansa Musa atau King Mansa. Ya, kalau di Black Panther diceritakan kalau namanya adalah King T'Challa, Raja dari Wakanda. Mansa Musa adalah penguasa Kekaisaran Mali di abad ke-14. Ia memerintah setelah menggantikan penguasa sebelumnya yang juga adalah kakaknya, yaitu Mansa Abu Bakar II yang hilang di Laut Atlantik. Menurut sejarawan Syria, kalau Mansa Abu Bakar sangat terobsesi dengan Samudra Atlantik. Mansa Abu Bakar berangkat dalam sebuah ekspedisi dengan armada sebanyak 2.000 kapal beserta ribuan pria, perempuan, dan budak. Mereka pergi berlayar namun nggak pernah kembali. Walhasil, Mansa Musa berkuasa di Kekaisaran Mali. Dengan tangan dinginnya, Mansa Musa membuat Kekaisaran Mali berkembang menjadi sangat pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru termasuk Timbuktu, dan kerajaan Mali membentang seluas 3.128 km. Mulai dari Samudra Atlantik sampai Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Gambia, sampai Pantai Gading. Dengan daerah kekuasaannya yang luas, sumber daya alam Kekaisaran Mali pun begitu berlimpah termasuk emas dan garam. Pada masa kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama. Dan yang perlu digarisbawahi, semuanya milik raja. Sebagai penguasa, Mansa Musa punya akses yang hampir nggak terbatas pada sumber kekayaan paling bernilai. Pusat-pusat perdagangan besar yang menggunakan emas dan komoditas lain sebagai alat tukar juga berada di daerah kekuasaannya dia. Dan dia juga memperoleh kekayaan dari aktivitas perdagangan tersebut. Gokil nggak sih? Dia tuh se-powerful itu. Untuk menghitung kekayaan Mansa Musa, situs Celebrity Network memperkirakan kekayaan Mansa Musa berada di angka 400 miliar dolar atau setara 5,72 kuadriliun. Namun, sejarawan ekonomi satu suara kalau kekayaan Mansa Musa tidak bisa diejawantahkan dalam angka dan jauh di atas perkiraan situs Celebrity Network. Kalau kita bandingin sama manusia terkaya saat ini, Jeff Bezos, dia memiliki net worth sebesar 177 miliar dolar, masih kalah 233 miliar dolar dari Mansa Musa, versi hitungan situs Celebrity Network. Begitu juga dengan Elon Musk yang memiliki net worth sebesar 151 miliar dolar, masih kalah 249 miliar dolar dari Mansa Musa. Kalau Bill Gates punya net worth sebesar 124 miliar dolar, masih kalah 270 miliar dolar dari Mansa Musa. Kalau harta ketiga kampion bilioner ini digabung, hartanya hampir setara atau cuma lebih dikit dibanding hartanya Mansa Musa. Tapi ini versi situs Celebrity Network. Kalau versi sejarawan ekonomi, harta tuh bilioner digabung, wah masih kalah jauh deh sama Mansa Musa. Mansa Musa masih jauh melampauinya. Kalau versi sejarawan ekonomi. Kalau dibandingin sama John D. Rockefeller, orang yang sering muncul nih di teori konspirasi. Rockefeller dengan net worth sebesar 340 miliar dolar masih kalah 60 miliar dolar dari Mansa Musa. Kalau versi Celebrity Network. Amazing ya. Ada sebuah kisah tentang perjalanan Mansa Musa ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang membuat sebuah negeri mengalami inflasi. Selain seorang raja, Mansa Musa adalah seorang muslim yang taat.
Ketika itu ia memutuskan untuk beribadah haji ke Mekah. King Mansa dikabarkan berangkat ke Mekah bersama 60.000 rombongan melalui gurun Sahara dan Mesir. Ia membawa seluruh pejabat dan hakim-hakim kerajaan, terus juga dia membawa tentara, terus penghibur, pedagang, penunggang unta, dan 12.000 budaknya. Juga serombongan kambing dan sapi untuk persediaan makanan. Rombongannya ini kayak sebuah kota bergerak di padang gurun gitu, saking banyaknya. Rombongan yang orang-orangnya berhias kain sutra terbaik dan emas, ditambah ada ratusan unta beruntun yang masing-masing unta membawa berkilo-kilo emas. Bisa dibilang itu adalah pemandangan yang cuma ada di imajinasi atau di film-film aja. Di Kairo, Mansa Musa meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi penduduk Kairo, hingga penduduk Kairo begitu menyanjung King Mansa. Karena Mansa Musa dikenal sebagai raja super royal. Saat di Kairo, dia dengan entengnya memberikan emas kepada orang-orang Kairo. Sampai-sampai membuat anjloknya harga emas di daerah itu selama 10 tahun dan menghancurkan perekonomian di sana. Perusahaan teknologi AS, SmartAsset.com memperkirakan perjalanan haji Mansa Musa menyebabkan kerugian ekonomi senilai 1,5 miliar dolar atau sekitar 21,4 triliun rupiah di seantero Timur Tengah nih, kena inflasinya, kerugian ekonomi gara-gara Mansa Musa. Dalam perjalanan pulangnya, Mansa Musa lewat Mesir kembali dan ia mencoba untuk membantu mengembalikan perekonomian Mesir dengan menarik sebagian emas dari peredaran dengan cara meminjamnya menggunakan suku bunga yang amat tinggi dari para pemberi pinjaman Mesir. Ya kalau dilihat dari kacamata awam ya, bisa dibilang kedermawanannya ini terlalu berlebihan dan cenderung tuh boros gitu. Entah juga apa motivasinya, tapi terkesan kayak euforia aja gitu perjalanannya dia bagi-bagi emas. Kayak kurang tepat sasaran keroyalannya, tapi hanya dia dan Tuhan yang tahu apa tujuannya dan apa isi hatinya. Ternyata kedermawanannya saat ibadah haji menjadi perhatian dunia. Mansa Musa membuat kerajaannya, Mali, dan dirinya sendiri diakui sama dunia. Pada peta Catalan Atlas yang berasal dari tahun 1375, sebuah lukisan bergambar seorang raja Afrika yang duduk di atas singgasana emas di puncak Timbuktu sambil memegang sepotong emas di tangannya. Di era Mansa Musa, Timbuktu menjadi Eldoradonya Afrika dan orang-orang datang dari negeri-negeri yang dekat dan jauh untuk melihatnya. Pada abad ke-19, negeri tersebut masih menyimpan sebuah mitos sebagai kota emas yang hilang di ujung dunia dan menjadi incaran para pemburu harta karun dan penjelajah Eropa, di mana hal ini sebagian besar berkat apa yang dilakukan Mansa Musa 500 tahun sebelumnya. Mungkin ini bisa juga kayak One Piece ya. Sepulang dari ibadah haji, Mansa Musa pulang dengan para cendekiawan Islam, termasuk keturunan Nabi Muhammad dan penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama Abu Ashab Es-Sahili, yang dikenal sebagai perancang masjid Jin Quereber yang terkenal. Tahu deh itu bener apa enggak pronunciation-nya. Raja dikabarkan membayarnya dengan 200 kg emas yang jika dikonversikan ke dalam mata uang saat ini menjadi sebesar 117,2 miliar rupiah. Gokil. Selain mendorong dunia seni dan arsitektur, ia juga mendanai dunia sastra dan membangun banyak sekolah, perpustakaan, dan juga masjid. Tak lama Timbuktu berubah menjadi pusat pendidikan dan banyak orang berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sankore. Mansa Musa berjasa karena telah memulai tradisi pendidikan di Afrika Barat dan peradaban Afrika. Tapi sayang, setelah Mansa Musa meninggal di tahun 1337, kekuasaannya diwariskan ke anak-anaknya yang tak mampu menjaga keutuhan kerajaan. Sejumlah daerah memisahkan diri dan akhirnya kerajaan itu pun runtuh. Kedatangan bangsa Eropa di kemudian hari ke Afrika menjadi titik akhir kehancuran kerajaan Mali dan juga berjayanya kolonialisme di Afrika. Lisa Corinne Graziose, direktur Black Museum of Art, mengatakan,
Sejarah periode abad pertengahan masih dilihat sebagian besar orang sebagai sejarah dunia barat, padahal ada kerajaan Mali yang luar biasa kuat saat itu. Kalau aja bangsa Eropa tiba dalam jumlah besar di masa Musa memerintah, saat Mali tengah berada di puncak kejayaannya dengan pasukan militer dan kekuatan ekonomi yang luar biasa, pasti semuanya tidak akan seperti yang kita lihat saat ini. Ya mungkin aja peradaban Afrika jadi semaju Eropa atau mungkin lebih ya. Ya udah segitu aja penjelasan Black Panther asal Afrika dari gua. Kalau ada yang kurang atau salah infonya bisa lu tulis di kolom komen. Kalau nggak suka videonya bisa lu dislike. Ciao.